Oke. Sekatnet. Heyo, balik lagi di Behind the Curtain bareng gue Sugap. Gue Junet. Kembali. Gue Junet. Iya, saya Sugap. Bagus. Kelihatannya ini akan menjadi episode yang teraku kamu Iya, kayaknya. kenapa tuh Net? Karena kalau buat gue ini pertama kalinya gue interview cewek. Interview cewek ya? Iya, interview Iya, kalau perempuan. gue udah pernah waktu itu Indah Kos. Oh, Indah Kos, iya. saya pernah. Tapi gue kayaknya tetap pakai gue loh. Oh gitu. Iya, gue malu Gue- kalau ngomongnya aku kamu. Iya. Ke Bandungan gue kembali lagi soalnya. Kembali lagi ya ke Bandungan. Gak lu apa-apa ya, Nggak aku apa-apa. akan panggil kamu. Gimana sih? Kita akan ke aku kamu aja ya biar Nadia ya. Aku juga gak bisa pakai gue loh. Oh gitu. iya. Iya, aku orang kembali Surabaya berarti. soalnya. Oh, anak Surabaya ya? Iya. Oke. Oh, jadi emang dari kecil tinggal di Surabaya. Sabar, please welcome-nya belum. Oh, Sambut Oh dulu iya, dong. kita presel. Iya. Di sini udah ada Bernadia Ripka Jaya Kusuma. Terima kasih sudah datang. Udah Terima asik kasih. kan? Jauh-jauh ke Alam Sutra ya. Udah asik aja langsung ngobrol gitu ya. Maaf ya. Jadi dari kecil tinggal di Surabaya. Yes. Terus ke Jakartanya semenjak Semenjak sign kontrak sama label yang sekarang. Juni. Juni Records ya. Oh, oke. Berarti lu sering ke ini ya? Mall yang gede di Surabaya. Apa namanya? Apa? Haryanto. Jujur nggak tahu. Gak ada sumpah. Mall Haryanto. Jujur nggak tahu. Haryanto. Apa sih namanya? Gak ada. Bisa bener. Galaxy Mall. Galaxy Mall. Hartono. Hartono mah bukan mall. Apa dong? Mall ya? Sorry. Toko elektronik aja. Iya. Kira itu mall. Ngomongnya gini lagi. Mall yang gede di Surabaya. Itu bukan mall. Katanya paling besar soalnya nggak tahu gue. Enggak. Cuma denger doang. Toko elektronik. Ternyata itu toko bahasa. elektronik di sini Toko elektronik yang murah. besar sih itu. Iya, Iya. di sini juga murah-murah situ nih. Tapi Surabaya tuh nggak panas menurut gue. Kenapa tuh? Tapi puanas ya. Iya, bener, Harus bener, pakai soalnya di sana kalau panas banget puanas. Bener. banget Puanas. Kayak simulasi neraka. Beneran. Panas Beneran. banget. Sampai nusuk-nusuk gitu loh panasnya. Kalau pas lagi ke Jakarta sepanas itu gak? Apa nggak sepanas Surabaya berarti? Enggak kalau sepanas Jakarta? Surabaya. Oh iya? Iya. Beda panasnya. Beda. Wow. Gue pernah kesana. Lo pernah ya? Kayak, ya lumayan nusuk bener. Anjir, simulasi Panas. neraka. Kita bikin Panas. sakit kepala gitu loh panasnya. Oh iya? Beneran. Ya Allah. Gue kira tuh paling panas Palembang tau. Palembang panas gak ya? Udah pernah ke Palembang belum? Baru Oh, di Palembang. Gak terlalu. Kayaknya yang bisa ngalahin menurut aku sih daerah-daerah Kalimantan sih. Oh Kalimantan panas banget. iyalah itu mah. Panasnya lebih parah lagi sih. Pas itu aku ke Banjarmasin Panas banget. lebih dari Lebih simulasi neraka di Lebih situ. simulasi. Astagfirullahaladzim. udah kayak pintu masuk gitu. Udah deket banget ya hembusannya. Terus sekarang kuliah di UMN ya? Enggak. Itu tuh kata gue juga apa? Tuh. Kan? Tapi sempat. Sumpah Oh, sempet kuliah. Sempat kuliah di UMN, tapi Oh. cabut. Dekat sini Oh. dong. Iya, dulu aku mainnya juga daerah sini. Asik. Enggak sini banget, Gading Serpong Langsung BSD Gading gitu. Serpong. Iya. Iya. Jurusan apa? Film dulu. Anjir. UMN ya. Mana sih lu? Universitas Muhammadiyah Negeri kan. Multimedia. Iya, di sini ada banyak anak UMN juga Iya di kebetulan. sini aja. Ini Iya. Anji anak UMN kan, Ji? Iya, ada Oh iya? beberapa Ada. anak UMN. Angkatan berapa? Oh iya, oke. Berapa lama di UMN? Cuman 1 semester, 2 semester atau 1 semester gitu loh Hampir terus. setahun berarti. Karena akhirnya lebih fokus di musiknya aja sekarang. Waktu itu memutuskan untuk lebih fokus di musik. Bukan sih, lebih ke kan masuk semester 2 kayaknya, terus habis itu udah mulai waktu itu kayaknya udah mulai disuruh bikin production house yang kecil-kecilan gitu loh. Terus Oke. Mager. bukan kayak berat gitu, aku lihat semuanya pada kayak syutingnya 5 hari Oh gitu. iya. Enggak lagi. Jujur tadi tahu UMN dari Wikipedia sebenarnya. Kayak ada- Iya, Wikipedia nggak update ya. Iya, nggak update. Nggak bisa update juga sebenarnya. Bisa diedit sih sebenarnya. Bisa itu kan bisa dilihat sama orang-orang. Dan siapa gitu. aja bisa akses itu. Oke. Tapi by the way, lu tahu Bernadia dari mana, Gap? Gue sejujurnya tuh baru tahu sekarang lagi dari anak-anak gitu. Dari anak-anak yang dengerin di kantor. Jadi sekarang kantor itu lagi dengerin lagu lo gitu. Benar. Terima kasih. Keren gitu. Kalau lu Net? Menyambung yang tadi, benar sih, anak kantor
banyak yang nyetel Bernadia. Salah satunya pokoknya di sini ada graphic designer namanya Wiki. Oke. Kalau misalnya ada lagu-lagu yang viral atau ada lagu-lagu yang bagus, semacam kuratornya lah untuk playlist kantor tuh Wiki namanya. Keren. Nah itu Bernadia dari situ juga kalau di kantor. Pertama kali yang terpapar albumnya Bernadia gitu. Tapi kalau tahu pertama kali Bernadia dari Artian dulu. Aku temannya Artian. Oh Nah, iya. Dulu Artian di Juni kan? Iya di Junior Records. Kalau gue tuh sebenarnya taunya tuh, jadi dulu tuh gue pernah iseng buka Bilal Indrajaya podcast. Iseng kan, ada podcast kayak Bang Bilal gitu kan, Mas Bilal, terus ada yang di dalam mobil, ya kan. Terus tapi tuh gue sebenarnya nggak tahu kalau itu lo. Terus kayak baru-baru ini gue search Bernadia podcast gantian gitu kan. Anjir ternyata itu lo yang di dalam mobil ya. Itu udah lama banget kan? Enggak lama banget. Bulan Maret gitu. Maret ya? Maret tahun ini. Tahun ini ya? Ya Allah, tapi lu yang ini ya, bukan lu yang nyetir ya? Bukan, padahal itu acara aku. Karena gak bisa nyetir, takut. Itu juga seru tuh. Itu tuh podcastnya Bernadia. Itu Itu di podcast channel, atau apa sih? bukan ya, kayak itu sebenarnya aku punya ada satu segmen di channel aku tuh namanya Berseharian, ya kayak vlog-vlog aku aja. Tapi kalau itu tuh kayak vlog tapi spesial karena ada bintang tamunya gitu. Iya benar. Itu bintang tamu pertama ya? Iya. Ya kan? Iya. Berdua. Pertama? Iya baru 2. Oh baru 2 Iya pertama ya baru 2. Yang kedua siapa? Kedua Raisa Anggiani. Oh ini Rai. Rai iya. Pernah interview Rai? Aku temenan sama Rai. Oh iya? Dia nih terkenal. Enggak. Oh iya tapi kan satu circle juga tuh sama Artian gitu-gitu. Enggak? Iya. Kebetulan aku main musik juga Nadia. Oh di mana? Nama bandnya Pendara. Anjir. Oh kamu Pendara. Aku dengerin tahu yang sama Dere. Iya keren kan. Oh keren banget. Iya dan dia juga copywriter di sini. Demi apa? Sumpah. Keren banget. Lebih ke BU sih. Lebih ke ya hasil. Di Pendara yang nulis. Iya aku. Keren gila. Keren ya. Gantian mau gak? Tuh yang sama Dere terakhir tuh yang nulis. Aku. Wow. Keren ya. Iya. Bagus banget loh itu. Nah gue gak bisa kayak gini Gak bisa ya. Gantian gue ya gak bisa. Gue cuma videografer lagi. Gue gak punya karya. Ya makasih ya. Iya bagus. Gak boleh. Tahunya dari Artian. Terus tadi tuh kan jadi grogi gue jadi grogi. Kita pernah satu event berarti. Iya pernah ya. Iya yang event waktu itu. lupa aku. Iya. Sinkro. Pernah ya. Bukan kayak sebenarnya kayak promo gitu cuman. Oh ini inventory. Iya. Iya. Benar. Nah itu kantor lama aku tuh inventory. Wow. Umur berapa sih pengalamannya banyak? 46. Enggak ya? 45. Bener. Enggak aku mau 29 tahun ini. Oh masih muda tuh banyak ya pengalaman. Oh lu 29 tahun ini ya? Iya lu berapa? 30. 10. Oh kan kita ngelain ulang tahun lah kemarin. Iya 30 Nah tahun. untuk lo nih sebagai opini Oh iya. bapak-bapak umur 30. Bapak umur 30 tahun ya. Dan gue sebagai insya Allah musisi nih. Bagaimana opini tentang albumnya Bernadia Kalau gue ya, Sialnya Hidup? Iya. Gue kalau misalnya gue masih umur di 20-an ya, kayaknya kalau denger kayak gitu gue beneran sakit beneran sih kayaknya. Anjir. Iya, itu kayaknya umur 20 tuh umur paling seru gitu loh, Net. Iya sih. Umur 20 Gak tau, gak ada perbandingannya. Aku belum pernah coba di 30. Iya juga. Nanti lo akan merasakan ya di umur 30. Iya. Pokoknya, amin, semoga sampai ya. Amin. Tapi pokoknya pesan dari gue. Pesan dari gue. Harus enjoy di umur 20 sampai 28. Iya gak sih, Des? Kenapa 28? 29 kenapa? 29 tuh udah mulai masuk ke fase-fase 30 soalnya. Jadi di umur segitu tuh harus dimaksimalkan. Oke. Tuh. Itu gue tuh. Mungkin kalau misalnya dulu gue dengar lagu ini dan gue lagi di masa-masa itu, pas gue lagi kenapa-napa tuh kayak kalau dengar lagu ini, anjir lah gitu. Iya. Tapi gue sepakat kan? Apalagi kalau misalnya dulu lagi galau apa segala macam, tahu-tahu di radio kan suka random gitu ya keputar lagu ini. Anjir kenapa lagu ini? Nyesek sih kayak kalau gue dengar lagu-lagu ini. Karena menurut gue liriknya Bernadia tuh cukup straightforward aja. Kayak ada kayak hening di sepanjang perjalanan pulang gitu kan. Terus kayak baca semua buku apa. Aku pokoknya dengerin album kamu tuh run through gitu. Udah kayak
3,5 Barusan tadi pagi ya. Tadi pagi kesini pun dengerin, cuma kayak udah 3,5 putaran kali. Sampai hari ini tuh udah setengah putaran buat jalan kesini. Lirik mungkin belum hafal semua liriknya, cuman kayak kerasa straightforward aja, kayak apa yang kamu rasain pada saat itu kamu sampein gitu. Enggak coba ngerangkai untuk menjadi lebih apa ya, subtil gitu atau kayak diperhalus lagi, tapi ya udah kayak gitu aja gitu. Karena nggak bisa sih. Oh gitu. Memang kayak gitu. Karena kata Dere itu kamu tuh orangnya cukup genuine sih gitu. Asik. Cukup genuine. Deket sama Dere ya. Iya, lumayan dekat sama Dere. Emang kayak gitu. Keren banget sih. Gak tau itu kalau dari Dere gak tau sih orang lain yang menilai ya. Gak tau kalau aku sih pokoknya aku pure karena aku tidak bisa. Karena aku tidak bisa kayak membelok-belokkan, kayak mengindah-indahkan gitu, kayak semuanya tuh aku ya udah itu adanya gitu loh, kayak udah. Jadi memang ya udah yang adanya kayak gitu ditulis aja. Apa yang berarti semua lagu-lagunya tuh apa yang kamu rasain pada saat itu aja? Atau kamu ingat-ingat fasenya? Ada yang aku rasain waktu itu, ada yang aku ingat-ingat fasenya. Iya. Gitu. Per hari ini gimana rasanya sudah merilis album, ditambah antusiasmenya juga lumayan cukup tinggi. Kemarin di WTF juga kan kita sempat ngintip main. Cuma kemarin waktu dibahas di podcast Diksi kan agak sedikit canggung ya di WTF manggung. Oh iya benar-benar. Agak kenapa? Enggak karena apa ya, seperti aku merasakan tipe audiens yang baru gitu loh. Karena biasa itu kalau misalnya terutama aku panggung yang di luar Jakarta, di daerah-daerah itu tuh sangat orang itu nyanyi teriak-teriak gitu. Orangnya nyanyi teriak-teriak. Habis itu kalau aku deg-degan dan aduh aku butuh semangat, aku pasti lepas in-ear, terus kayak denger mereka teriak tuh bikin aku nyanyinya tuh lebih santai gitu loh. Terus di With The Fest kemarin yang nonton, aku lihat mulutnya tuh kayak ngikutin gitu. Mulutnya tuh nyanyi singelong, tapi pas aku buka gak ada suaranya. Jadi itu aduh, tapi rame pengen kan? pulang. Ya, tapi rame kan? Lumayan. Soalnya kemarin kan gue juga sempet nontonin yang Bilal kan. Nah terus gue kayak penasaran juga apa kata lo gitu. Lo bilang kan orang-orang pada nyanyi tapi suaranya gak kedengeran di stage-nya kan. Karena aku Bilal indoor ya? Enggak, Bilal juga di panggung yang di luarnya. Yang mana sih? Yang park. Iya. Oh part time malam itu ya? Iya. Terus pas gue nonton juga tuh orang-orang pada singelong, tapi emang ternyata tuh emang gak sekeras itu suaranya. Gak teriak gitu loh. Apa? Enggak teriak kok, teriak juga. Teriak, tapi maksudnya emang suara itu ternyata emang gak segema itu. Jadi kayaknya emang pengaruh di itunya aja sih Nat, kayaknya apa? Di venue-nya aja gitu loh. Gitu. Kemarin gue denger juga kayak gitu. Orang kanan kiri pada nyanyi-nyanyi semua tapi emang suaranya gak menggema gitu loh. Oke, sebelum kita masuk ke ngobrolin albumnya Bernadia yang Sial Dia Hidup Harus Tetap Terus Berjalan, ada satu pertanyaan sih sebenarnya yang penting untuk ditanyakan dan gak boleh dijawab gak tahu sama Nadia. Oh iya bener juga, ini belum ada nih. Basa-basi media. Basa-basi media. Biasanya terjadi di semua media. Bener juga. Nah ini adalah satu pertanyaan yang penting. Jadi gak boleh dijawab gak tahu ya. Kan? Menurut Nadia, kepindahan Mbappe ke Real Madrid itu gimana? Kalau kan ini basa-basi. Gak boleh dijawab gak tahu. Gak boleh, harus jawab. Jadi kenapa? Menurut Nadia kenapa tadi kan Mbappe? dari PSG itu sekarang ke Real Madrid tuh. Kalau ada satu hal yang paling aku gak ikutin di dunia ini itu sepak bola. Ya udah, itu adalah alasan. Ya, berarti belum pernah deket sama cowok yang suka bola. Karena dia kan biasanya di lagu-lagunya bilang dia selalu pengen tahu dan menguasai apa yang lawan jenisnya. Wih keren. Masuk banget. Iya kan? Keren banget Junet. Enggak, tapi apa? Enggak sih, gak perlu jelasin ini, aku gak mau juga. Gila loh, tiap segmen makin skill makin mantap loh. Iya. Ya udah bahas albumnya deh. Salah gue mau ke situ akhirnya. Oke, per hari ini gimana perasaannya setelah rilis? Dan rilisnya tuh di bulan Juni kemarin kan? Yes, benar. Udah sebulan. Iya.
Kenapa rilisnya bulan Juni? Apa karena Juni Records? Aduh, enggak. Kebetulan aja. Kebetulan semuanya selesai dan matang di bulan Juni. Oke. Terus aku tuh cukup suka kalau tanggalnya bagus. Jadi Juni, kenapa Juni 24 6 24 ngejar itu sih. 24 6 24. Oh iya. Iya, 2 tambah 4 6 soalnya kan. Iya, itu juga itu kali 666. Sakatonik. Enggak. Kebetulan. Kalau yang tahun lalu kan EP aku rilisnya 23, Iya, 23. terlintas. Kali ini 24 6 24. Oh, suka angka cantik berarti. Nomor HP cantik berarti ya. Kalau nyari nomor HP cantik ya. Ya, kayak apa ya? At least kalau nggak bisa ngejar, pokoknya ada yang enak gitu loh, tanggalnya nggak yang asal banget gitu loh. Kalau harinya nggak bisa hari yang diinginkan, tanggalnya at least mendukung gitu. Oke. Gitu. Jadi di Juni tanggal 24 tahun 2024 rilislah Sialnya Hidup. Iya. Terus berjalan pengerjaannya itu selama berapa tahun? Kan biasanya lama tuh untuk menggodok sesuatu yang bisa dibilang pragmatis, apalagi kamu tuh sangat ya bisa dibilang sincere lah di album kamu itu. Untuk menjaga semua hal baik dari artistik atau musikalitasnya juga, kamu pasti berkecimpung penuh kan di situ gitu. Lumayan, kayak aku kali ini sudah tahu apa yang aku mau gitu loh. Jadi kalau dulu kayak ya udahlah nanti visualnya kayak gimana terserah gitu. Tapi kalau kali ini aku kayak terserah, cuman aku ada titipan gitu. Okay. Kayak gini-gini, aku pengennya kayak gini-gini. Dulunya tuh kapan? Waktu Terlintas. Waktu Terlintas, mini album sebelumnya ya. Jadi kayak aku cuman datang, pokoknya kalau lagu dari produksi musiknya semua aku kayak cukup nggak detail juga, tapi pengen terdengar seperti ini dan pengen albumnya ini arahnya kesini. Cuman kalau visual, desain lain-lain aku nggak. Oh iya. Udah terserah, aku serahkan pada yang lebih ahli gitu. Untuk eksekusinya. Untuk eksekusinya. Tapi untuk secara konsepnya kamu ikut ada catatan lah gitu ya. Ada catatan lah. Ya. Kalau yang kali ini aku misalnya aku ada titipan, karena aku bener-bener waktu mau rilis Kata Mereka Ini Berlebihan, single pertama di album itu track kedua ya. Track kedua, benar. Ih keren. Yes, gila, gak usah nyenggol-nyenggol. Waktu mau rilis tuh aku titip apa ya, kayak yang lagu lainnya kan kita syuting visualizernya tuh bersamaan semua 8 lagu. Tapi khusus lagu itu tuh aku ada titipan, aku ingin nanti artworknya dan visualizernya itu kontradiktif dengan isi lagunya gitu loh. Oke. Yang aku nggak pernah ikat rambutku lagi, tapi nanti aku mau rambut aku diikat dan aku nggak pernah pakai baju hitam, aku pengen pakai baju hitam gitu loh. Jadi biar kayak pesannya adalah kali ini aku nulis lagunya pada saat semua itu masa-masanya udah lewat gitu loh. Kayak aku nggak mau ngikutin itu lagi gitu. Jadi itu doang sih aku. Sebenarnya pengen ngebahas fase ini juga, kan ada 3 fase ya di sini. Cuma kita simpen itu buat pertanyaan terakhir. Iya benar banget. Oh ya. Pengen simpen itu buat pertanyaan terakhir. Tapi di sini tuh lucunya alurnya tuh bukan lucu sih, menariknya alurnya tuh dari sial. Jadi Nadia tuh nemu kesialan dulu baru akhirnya untung gitu ya. Nah, untungnya ini untung Wardoyo apa untung sial? Ini ya di kala apa waktu merasa sialnya, di kala apa waktu merasa beruntung ya? Gak tahu. Enggak, kan itu sebuah perjalanan kan. Oke. Pokoknya sialnya itu adalah ya lagu-lagu itu sebenarnya 7 lagu selain Untungnya itu adalah lagu yang menurut aku itu lagi sial-sialnya gitu loh. Jadi itu perjalanan yang cukup berat sampai ya pokoknya album aku kan tentang gak jauh-jauh dari hubungan percintaan yang kayak dari sebelum kandas sampai sudah kandas, tapi fasenya itu dari dia masih berjuang mempertahankan semuanya sampai akhirnya jadi jelasin fase kan aku. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa ya, yaudah ya. Jadi dia yang memperjuangkan untuk mempertahankan hubungan sampai hubungan yang kandas dan dia mengalami kayak yang relapse gitu, terus dia yang mengemis-ngemis, kali ini dia yang kejar, dia pengen balikan gitu kayak. Nah,
Jadi menurut aku semua 7 lagu itu adalah lagu yang sangat menggambarkan kayak berat tapi sialnya hidup harus tetap berjalan gitu. Nah, mau berhenti sampai di situ, tapi album aku kayak terdengar terlalu negatif gitu loh. Jadi butuh satu lagu yang ada sebagai bentuk optimisme gitu loh. Jadi ya udahlah kita ciptakan untungnya hidup harus tetap berjalan. Jadi orang kalau bisa denger album aku tuh kalau dengernya berurutan ya, kalau bisa tuh yang mereka ambil itu semua itu ada cahaya nanti di ujungnya gitu loh. Kayak nggak semua tuh gak semuanya gelap gitu. Gak semua gelap dan menyedihkan gitu. Terus yang gue bingung adalah pas gue dulu sempet ya pacaran kan. Dulu kan gue juga pacaran. Tapi kayak sebenarnya gue juga pengen anjir bikin musik gitu loh, Net. Iya, gue tuh dulu tuh pengen banget, kayak gue tuh suka sama orang-orang yang bisa bikin lirik, terus bikin nada, bikin progressive chord dan apapun itu. Tapi gue tuh masih ngerasa kayak ini masalah gue nih belum kuat nih untuk bisa jadi lagu gitu loh. Nah tuh gue tuh pengen nanya sama lo gitu loh sih, Nat, kayak emang energinya sekuat itu ya sampai bisa lo memutuskan untuk mungkin kesannya kayak pelampiasan ke lagu-lagu atau ke lirik-lirik yang udah lo bikin ini loh. Itu tuh energinya sekuat apa sih sampai kita bisa memutuskan untuk bikin jadi gitu? Kalau aku nggak selalu sekuat itu gitu. Maksudnya masalahnya sekuat apa sampai aku bisa bilang enggak. Kadang-kadang tuh harus ada yang dilebih-lebihkan gitu loh menurutku ya. Karena aku dalam satu lagu pun nggak murni 100% kisahku gitu loh. Kayak mungkin 90% iya idenya, tapi aku butuh bumbu-bumbu lain gitu. Kayak kita harus mendramatisir. Gak tau sih kalau aku gak tau. Berarti itu termasuk kayak mengandai-andai juga harus ada part di dalam bikin lagu itu ya. Untungnya aku suka berimajinasi sih, jadi kayak kalau disakitin kayak gini gimana ya? Iya lagi. Iya, gue tahu tuh. Paham. Iya. Gak harus sekuat itu jadi. Gak harus sekuat itu ya. Berarti kok bisa ya sebenarnya? Sebenarnya bisa. Bisa, semua orang bisa bikin lagu menurut aku. Beneran. Masa sih? Iya. Tapi kok masih ada yang suka bilang lagu jelek dan lagu bagus sih? Sebenarnya kalau kata Hari Rusli, lagu itu cuma ada 2. Apa tuh? Genrenya cuma ada 2. Enak sama gak enak. Jadi ya itu susah kan dong. akhirnya selera aja, subjektif. Selera aja. Jadi terserah lo mau milih yang mana. Cuma benar tadi sih, kalau kata gue, si Nadia ini liriknya tuh cukup straightforward. Bahkan ini gak tahu boleh diomongin atau enggak ya, mungkin boleh di-cut nanti di bagian. Kemarin ketemu Nadif dan dia bilang ada di salah satu lagunya dia diajak kolaborasi ya. Di lagu yang Jeda atau aku lupa, Jeda kalau gak salah judulnya. Dia tuh sempat ngomong kalau liriknya Bernadia itu sedalam itu gitu, karena dia bisa melihat lagu itu ditulis waktu Nadia umur 16 tahun kalau gak salah. 16. Ya. Di anak umur 16 apa yang bisa menulis lirik sedalam itu, dan dia mengalami apa gitu. Iya sih. Iya juga ya. Mungkin bagian jedanya nanti bisa di-cut. Tapi apa ya? Aku inget kayaknya aku nulis itu pada saat aku sedang bimbel untuk BTA gak bimbel? Bukan ya? Primagama. Bukan. Ini Nurul Fikri. Enggak, aku AIWO. apa ya namanya? Inten. Proses Inten. Oh, tahu gue. Enggak tahu gue. Itu di Bandung cuma ada Lia, Ganesha Operation sama SSC. Sorry aku orang Surabaya. Sony Suguma ya. Sony Suguma College. Surabaya itu Inten. Gak tau ada Inten kan di sini. Proses Inten iya, Inten. Terus karena mama aku pengen aku masuk negeri banget kan. Dulu aku juga pengen masuk negeri. Tadi mau apa, Nat? Kedokteran gigi. Mama tuh dosen di salah satu perguruan tinggi negeri. Jadi dia pengen dia rasa dia mudah lah bisa, kayaknya dia bantu gitu loh. Tapi aku gak mau, aku nggak mau itu. Terus aku ikut bimbel yang setiap hari dan PR-nya banyak banget, itu kepala aku rasanya bolong sumpah. Bisa terlewati gitu loh, kayak semua tesnya aman, tapi aku nggak suka harus mengejar sesuatu yang
aku nggak tahu arahnya apa gitu loh. Tiap kali ditanya sama gurunya, Nadia nilai kamu segini cukup loh masuk sini. Tapi aku nggak mau gitu. Oke. Nah, akhirnya 2 bulan aku cabut. Terus sore 2 bulan apa nih? 2 bulan bimbel. Oh bimbelnya. Oh. Terus mamaku kayak ya udahlah gitu, kayak kamu jadi apa kamu? Nggak tahu, tapi nggak Yeah. daripada aku berusaha tapi nggak tahu kemana berusaha untuk apa aku gitu loh. Terus habis itu aku rasa waktu aku harus ngerjain PR itu berat banget buat aku. Sesimpel itu nggak sekuat itu kan maksudnya. Tapi aku gabungkan dengan kayak apa ya kira-kira yang orang akan rasa seberat itu gitu loh. Jadilah lagu itu. Jadilah lagu Jeda. Jeda ini udah dirilis atau belum? Belum enggak. Kan? Aku nggak pernah terpikir untuk merilisnya karena menurut aku tuh lagu sangat anak kecil gitu loh. Oh. Lagu. Tapi menurut Nadif Bahasa Lama itu liriknya sangat dalam. Aku nggak ngerti kenapa dia bisa berpikir seperti itu. Dan kamu nulisnya waktu umur 16 tahun. Ya jadi itu sebuah pujian dari seorang penjaga hati. Terima kasih Nadif Bahasa Lama. Jadi aku sempat mau rilis itu tapi pada saat aku umur 17 tahun. Tapi jadi enggak gitu loh. Okay. Enggak, kalau dilihat lagi kayak enggak deh. Itu emang tentang apa? Tentang itu tadi bimbel itu kan. Bukan. Tentang inten. Enggak. Tentang percintaan masih. Enggak. Tentang parah, aku dikira tulisnya tentang percintaan. Enggak tahu gue sebenarnya. Tentang, jadi judulnya Jeda kan. Jadi kayak enggak semuanya, pokoknya intinya adalah enggak semuanya harus kamu kejar malam ini gitu. Enggak semua harus hari ini selesai gitu loh. Kayak kamu kamu boleh kok beri jeda, beri nafas gitu, beri ruang gitu loh. Kayak gak harus semuanya dikejar gitu. Liriknya ada itu. Aku diliatin notesnya sama Nadif nih, liriknya Nadia katanya. Terus kayak iya ada beri ruang, beri jeda apa gitu, lanjutkan lagi atau apa. Beri waktu, beri jeda, beri jiwamu ruang untuk bernafas gitu. Itu gak akan pernah rilis jadinya. Tidak ada yang tahu, tapi untuk sekarang sih enggak dulu. Enggak dulu, untuk sekarang enggak dulu. Enggak. Nah ini untuk di tahun 2027 barangkali ya. Siapa tahu kalau udah kepepet kali ya. Bisa dipotong nih. Futuristis. Tapi itu kan soal lirik. Kita ngobrol soal musiknya kali ya. Ini nggak berniat membanding-bandingkan sebenarnya. Cuman dengerin album Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan tuh mengingatkan aku sama lagunya Lizzy. Seberapa besar berarti pengaruh Lizzy buat Lizzy buat Nadia, karena aku suka lagu-lagu Lizzy juga. Dan aku suka sama albumnya Nadia. Terima kasih. Lizzy tuh salah satu kayak, kalau aku disuruh sebutin referensi aku tuh 2 lah. Yang paling itu Niki dan Lizzy. Niki era Niko. Niki Tirta. Kayak kenapa ya orang-orang tua selalu kayak gitu. Selamat datang Nat. Enggak, sumpah. Ini selalu denger, selalu. Bukan sering ya, selalu. Referensi kamu siapa? Niki Tirta. Sampai tapi nanti lu di umur 29 lu akan ketawa sih pasti. Aku jokes nggak, pertama aku kayak iya, lama-lama malas ya. Itu mulu ya. Kayak template gitu loh. Setiap kali aku jawab Niki Tirta. Oke, Niki dan Lizzy McAlpine. Udah 2 itu. 2 itu sih yang paling. Sebenarnya aku suka banget Taylor Swift, tapi cuma beberapa era, nggak semuanya. Oh, era yang mana? Era yang mana nih? 3 sih aku. Red, Folklore sama Evermore. Iya, Folklore aku suka. Iya, gue tuh Taylor Swift paling suka tuh era yang awal-awal. Kenapa ya? Awal-awal tuh yang masih instrumen, maksudnya organik banget gitu loh. Country banget. Yang masih bener-bener. Sampai akhirnya kemarin dibikin Taylor Swift versionnya tuh kayak lebih enak lagi gitu kan. Cuman kalau yang sekarang tuh terlalu agak elektronik gitu kalau menurut gue ya. Aku gak masuk yang 2 album terakhir ini. Kayak kurang organik kalau menurut gue gitu. Tapi beberapa hitsnya emang ada yang enak sih ya. Bersih-bersih aja. Bersih-bersih aja. Sorry ya fans Taylor Swift. Berarti Nadia tuh nulis lagu udah dari umur 16 ya? Apa lebih muda lagi nulis lagu? Nulis yang asal banget nih. Iya nulis gitu. Umur 14 kali. 14 ya? Kok bisa sih? Gila 14 tahun udah. Iseng aja. Gak bagus, cuman udah nulis. Ya praktis kali ya. Praktis belajar gitu. Kalau mau bisa nulis tuh harus sering baca buku, tuh bener atau enggak sih? Enggak.
Gak juga ya? Enggak. Cuman aku suka baca buku quotes-quotes gitu kayak menambah perbenaran kata gitu. Oh, yang kayak keep calm and listening to Maroon 5 gitu. Atau apa ya, sukses-sukses itu aja. Sukses bagi si Rajin. Di Udah. umur 12 tapi nulis lagu pertama kali umur 14. 14. Umur 12 tahun sudah bernyanyi di depan Tulus, Agnes Iya Mo, lagi. Iya benar. Baby Romeo. Benar. Di belakang karena itu. Iya kan mutar. Iya. Itu mutar. Bawain One and Only Adele, ya kan? Iya. The Bener Voice. kan? Iya, bener, The Voice bener. Kids. Bener sama Dere iya. Ya akhirnya jadi timnya Tulus bareng Dere. Bareng di sana. Dere itu yang menang Dere battle-nya. Oh gitu ya. Battle Ada kita tuh satu kelompok. Jadi aku Dere sama satu cowok gitu tuh yang menang Dere. The Voice Kids tuh sistem eliminasinya. Pendaftarannya tuh sama kayak ribet kayak The Voice gitu gak sih? Pendaftaran untuk masuk ke The Voice Kids-nya gitu. Enggak. Enggak ya? Emang ada yang ribet? Gak tahu kan, siapa tahu Nggak. rumor-rumor aja. Kok tahu kayak sama kayak ini emang Ya, emang kan itu ada ribet? rumor-rumor aja. sama kayak rumor-rumor. masuk PNS kali. Iya. Enggak, aku Masuk cuma ya udah ikut PNS. audisi yang kota terus ada 2 babak terus babak yang kedua direkam kalau lolos ya ditelepon. Berarti mau wakili Surabaya waktu itu. Enggak mau wakili sih kayak ya peserta dari Surabaya aja tapi enggak Oh. mau wakili Surabaya. Bukan kayak itu ya. Enggak Ini ada. kayak ada pride dari Pride, daerah aja gitu. Enggak sih. Kayak Surabaya enggak terlalu kayak gitu deh kecuali kalau mungkin aku dari Maroko. ya lah udah skip. Ini gue mau nanya nih sebenarnya soal ajang pencarian bakat. Asik. Apa aku enggak tahu apa-apa. Enggak. Ini umum aja. Mhm. Jadi tuh banyak nggak rumor sih. Kata-kata orang-orang terlintas gitu, apalagi di dalam video-video YouTube dulu sih sebenarnya. Orang-orang bilang kayak ajang pencarian bakat tuh sebenarnya melimitasi orang-orang yang kayak suara lu bagus tuh emang ada minimumnya segini gitu loh. Bayang gak sih maksud gue? Iya. Ya kan? Kayak standarnya itu sama semua gitu ya. Iya. Kayak bagus tuh harus kayak gini, bagusnya tuh template gitu iya, ya. menurut lu gimana tuh? Gue kepo banget sumpah sama orang-orang yang udah pernah ikut ajang pencarian bakat sebenarnya. Tergantung ajangnya sih kata aku. Oh, emang beda-beda ya berarti? Menurut aku beda yang dicari gitu loh tiap. Oh. Ada satu ajang yang Iya. penyanyinya kebanyakan suaranya instead of bagus lebih ke unik gitu. Oh berarti sebenarnya setiap ajang pencarian bakat tuh ada. Dari yang aku amati begitu ya. Oh gitu. Tapi sama tambah lagi dong, ajang pencarian bakat tuh yang disiarkan di TV kan ininya nih apa? Ibaratnya tuh malamnya. Nah di sebelumnya dari Senin sampai Jumat itu tuh kalian tuh ngapain aja sih? Itu karantina kan? Karantina bener. Kalau yang aku ikuti itu cukup praktis gitu loh, cukup waktunya singkat dan ya udah emang packed banget gitu. Ada beberapa yang lama gitu karantinanya. Kalau aku satu babak cuma 5 hari. 5 hari tuh berangkat itu hari pertama. Ini aku inget ya, ini udah kayak lama banget gitu. Hari pertama kita, by the way aku ajang anak-anak ya, jadi sama orang tua kita berangkat ya. Oh iya, berarti gak nginep ya di situ? Nginep. Oh tetap nginep juga? Nginep 5 hari gak nginep gimana? Ada walinya gitu kan. Aku dapat cerita dari Dere sih. Iya ada walinya. Jadi kita sekamar-kamarnya sama orang tua gitu loh. Oh. Terus berangkat hari pertama itu kita seperti dijelasin tentang kontraknya nanti kalau kamu udah masuk kamu gini. Gak boleh pegang HP, gak tau gitu lah gitu. Terus yang kedua, hari kedua itu kita fitting. Aku lupa banget jujur. Pokoknya di dalam hari-hari itu tuh ada kayak fitting. Terus ada kita juga dibawa ke satu studio untuk kita latihan. Oh iya, Terus ada satu sesi workshop gitu loh. Terus hari ketiga itu lupa banget. Hari ketiga itu full dengan syuting yang di luar kayak syuting. Ada iklannya, terus ada yang pura-pura ngantrinya kayak gitu loh kayak kebutuhan syuting. VT gitu ya. Iya, terus habis itu hari keempat baru hari H itu kita GR dan tampil malamnya. Hari kelima pulang, udah gitu dong. Berarti kalau misalnya ini karena ini anak kecil berarti temanya harus fun gitu ya di selama karantina tuh. Nggak kayak yang kalau mungkin versi yang orang lebih dewasanya yang
ada apanya gitu. Ya Gak ada lebih berantem gitu ya. Iya gitu. Kalau Gak ada pressure Itu maksudnya. kayak pressure, itu cuma Master Chef gak sih yang kayak gitu? Hell's Kitchen maksudnya. mungkin gitu. Enggak sih, gak sampai segitunya sih. Maksud gue kan bayangan gue tuh kan kalau misalnya lu mau menguji talent itu kan di proses latihan itu pasti ada yang kayak lu jangan kayak gini dong, Oh, lu apa. Kayak di tempatnya gitu. Iya, di tempatnya tuh kalau yang kids tuh kayak gimana sih? Enggak Enggak ya, ada, berarti enggak emang yang penting fun aja ya. Enggak apaan juga. tetap ada pressure dikit. Ada lah, enggak dikit, banyak pressure, banyak ya? pressure lah. Tapi enggak yang sampai digituin sih. Tapi tidak secara perilaku gitu ya. Iya, tidak secara perilaku ya. Berarti di antara hari-hari itu kan coachnya Katulus kan akhirnya. Si Katulus di hari apa itu di part yang mana dia hadir di keseharian? Jadi kan 5 hari itu 1 babak. Terus aku cuma 2 babak tuh. Cuman 1 blind audition and then pulang terus balik untuk battle kan. Battle tuh 5 hari juga. Hari pertama tuh jadi kita berkumpul tuh 1 tim 24 orang. Itu seru banget, aku inget itu, aku deg-degan banget karena kita disuruhnya nyanyi lagu Tulus tuh ber-24. Nyanyi lagu yang mana? Sepatu. Oke. Terus tiba-tiba yang bagian tidak kan, terus tiba-tiba Tulusnya dateng gitu sambil nyanyi juga, enak banget suaranya. Terus habis itu pokoknya di situ kita yang kayak dibagi ceritanya, dibagi tim-timnya. Kita juga baru tahu di situ timnya dibagi kayak kamu ini silakan maju, ini itu direkam semuanya maksudnya. Terus ya udah di situ kita kayak udah mulai bagi-bagi, kayak kita pecah suaranya kayak gimana, kita bagi-bagiannya gitu. Kalau misalnya di TV suka ada yang interview, tiba-tiba interview gitu, tau gak sih? Iya, kalau menurut gue sih penampilannya kayak gini-gini, tau gak sih part-part itu? Oh iya. Itu tuh gimana sih? Kalau misalnya di aslinya tuh apa di briefing atau gimana sih? Gue penasaran ada banget. yang iya kayak jadi kan itu kan kita gantian-gantian, jadi kita kumpul di satu ruangan, yang satu disuruh syuting yang apa dulu, yang kamu dipanggil untuk kamu diwawancarai gitu. Nanti ceritanya kamu ceritanya habis kayak gini ya, kamu ngomongnya kayak gini gitu. Oke. Udah terjawab semuanya. Penasaran gue dari dulu. Tapi ada yang penasaran. Apa? Waktu blind audition. Sorry, gak apa-apa net. Bahasa Indonesia aja, audisi buta. Waktu blind audition di yang ngasih bukan yang ngasih apa ya? Yang muter. Bukan. Benar-benar yang muter, cuman pertanyaannya bukan itu. Memilih busana itu Nadia sendiri atau Enggak ada yang dong. pilihin? Yang pakai topi Che Guevara itu sama baju baseball. Iya. Perahu kertas. Itu tuh kita hari pertama atau hari kedua tuh fitting. Oh, ada kegiatan fitting itu. Terus tes makeup ada gak ya? Kayaknya gak ada deh. Jadi aku benci banget itu eyeshadow aku warna pink. Aku gak ngerti makeup tapi aku benci banget waktu itu ya. Wah, kan anak kecil kan ceritanya, makeupnya gak boleh makeup beneran. Jadi kayak cuman pakai apa? Cuman pakai eyeshadow doang, pink. Eyeshadow sama bedak sama eyeshadow sama lipstick pink. Tapi lu kayak protes gitu gak? Sedikit protes gitu? Oh enggak. Ya udahlah, yang penting daripada jalan di aja ya. blacklist. Sumpah soalnya gak jadi. Iya, 12 tahun ikut The Voice Kids. Akhirnya setelah itu perjalanannya seperti apa, Nadia? Kan kalau ini agak name dropping sedikit. Kalau Dere akhirnya punya perjalanan bareng Kak Tulus bikin 321 gitu. Nah, kalau sekarang yang kita lihat, Bernadia justru di Junior Records di bawah naungan Kak Raisa ya. Nah, itu gimana perjalanan sampai akhirnya ketemu Junior Records? Panjang banget sih. Tunggu. Jadi aku udah tuh The Voice Kids itu selesai. Yang ngapa-ngapain sekolah aja. Terus itu udah lama banget, aku umur 12. Nah papa aku nih sangat push aku untuk kayak yang, sayang banget gak sih kamu ikut ajang-ajang ini tapi gak punya karya gitu loh. Terus akhirnya aku dan kakakku kita sama-sama ikut The Voice, kita beda season lah. Terus papaku bilang udahlah bikin 2 aja. Terus habis itu udah deh kita papaku sampai cari pencipta lagu karena kita nggak ngerti, kita awam banget kan pada saat itu. Terus ya udah bikin lagu, terus lagunya naik. Oh iya. Iya naik lah, ada sempat. Boleh tahu nggak boleh. Ada pokoknya. Masih ada jejaknya tapi kan kalau kita track. Pokoknya lagunya. Please jangan dicari. Aduh aku nyesel cerita ini. Pokoknya lagunya gak pas lanjut. Terus
Lagunya lumayan naik, jadinya kayak kita masih sekolah juga waktu itu nggak mikir ini sebagai hal yang serius gitu loh. Itu sekolah apa sih? SMA berarti? SMP masih. SMP ya? Itu aku rilis 14 itu tahun umur SMP ya? mau umur 13 tahun aku rilis itu 14 lah. 14 ulang tahun aku ke 14. Habis itu ya udahlah 1 tahun lagunya ya udah kita cuma iseng aja, lagunya nggak terlalu naik lah. Biasa. Tapi terus setahun kemudian pas aku masuk SMA aku iseng, terus ada kayak orang waktu itu aku kayak cover lagu itu kan lagi setelah setahun, orang pada nanya itu lagu apa, terus aku ngomong lagu aku gini, terus tiba-tiba viewsnya 1 juta gitu, terus kayak hah, Itu di tahun berapa Nat? tahun 2019-20 gitu kayak. Oh iya 2019 YouTube berarti? enggak. Sebenarnya gue gak ada arah situ, gue cuma penasaran doang sih. Iya oke pokoknya gitu Gue lah. orangnya gak sekepo itu. Iya. Tenang aja Nat. Enggak sih, menurut aku kepo sih. Dari tadi Iya. Kepo gak nyari maksud gue. Oh iya. Iya, gue kepo Bagus gak nyari. jangan. Gak Iya. perlu juga. Terus habis dari situ ya ada kayak ada masalah sampai akhirnya papaku bilang kayaknya nulis sendiri aja deh. Nulis sendiri. Oh, Gitulah. masalah hak cipta gitu ya. Gitu. Iya, tahu. Oke. Agak ribet lah sampai papaku bilang kamu nulis sendiri aja dong gitu. Pas aku nulis sendiri tuh ada pihak-pihak yang ngomong kayak anak kecil bisa nyanyiin lagu yang pertama, ternyata lebih naik lagu yang kedua gitu. Terus naik tuh lagu kedua pas pandemi tuh untungnya ada satu aplikasi TikTok ada. Jadi aku sendiri nggak pakai TikTok gitu loh. Sampai orang-orang kayak, "Nah, lagu kamu di TikTok di mana-mana gitu." Terus aku kayak, "Hah? Lagu ciptaanku waktu kelas 1 SMA itu umur 16 tahun itu, 15. Udahlah lagunya naik. Dari situ aku kayak mulai tuh banyak tawaran dari major label, tapi berdua sama kakak gitu. Kakakku nggak mau. Terus setiap kali aku nawarin kayak aku mau sendiri kalau kakakku nggak mau, terus kayak mereka kayak oh boleh tapi nanti kita berdua dulu, kayak mereka mau. Kalau yang aku tangkap adalah kebanyakan hanya berani meneruskan apa yang udah pasti-pasti aja gitu loh, kayak kan nggak bikin page baru gitu. Sampai akhirnya kita papa aku approach ke satu label, ada feedback tapi terus kita di ghosting selama setahun gitu. Ternyata orang label itu pindah ke Juni Records itu. Dikabarin lagi setahun berikutnya kayak mau nggak masuk label Juni Records gitu. Terus wah aku sih tertarik gitu karena menurut aku Juni Records agak beda gitu kan. Terus kakak aku nggak mau, dia waktu itu udah kuliah, udah FKG gitu kan, masuk FKG. Nggak mau gitu, dia rasa nyanyi itu hobi gitu. Terus papaku tanya mau nggak kalau Nadianya aja gitu. Terus dari Juni kayak oh nggak apa-apa, malah nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa gitu, kayak mereka tertarik. Seingat aku tertarik untuk bangun sama-sama dari nol gitu loh. Ya udah deh gitu tahun 2022. Juni tuh Raisa ya? Iya, kan tadi gue bahas aja. Iya. Ya gue cuman ini aja. Iya. Betul lu setiap hari ketemu Kak Raisa? Enggak tahu, jarang. Bukan di rumah aja juga sih. Kayak tiba-tiba. Siapa tahu. Kantornya bukan di rumah. Gue tuh soalnya juga lumayan ngikutin Raisa dari zaman dia itu, vokalnya di Run itu loh. Iya, dia lumayan. Iya, gue lumayan itu sampai sekarang. Udah. Lebih curhat aja ya, bukan bridging untuk pernyataan aja sih. Oke. Aku nunggu mau kemana arahnya. Udah itu aja. Oke, patah. Terus ketemu Juni Records, akhirnya ya rilis lah, sampai rilis album Sialnya Hidup Harus Tetap Terus Berjalan. Di belakangnya juga ada orang-orang yang penting sih menurut gue untuk bisa akhirnya terwujud si album ini. Dua yang paling menonjol, maksudnya yang sering ya mungkin berkecimpung di musiknya sangat besar, yaitu Petra Sihombing dan Randy Pandugo. Sebesar apa kontribusinya di album ini? Oh sangat besar lah. 3 orang terpenting di pembuatan album ini sih. 3 orang? Siapa aja? Satunya Mas Boim. Mas Boim ya. Mas Juni. Iya Mas Boim. Boim satunya. Jadi perannya masing-masing seperti apa? Jadi Mas Boim juga. Iya dong. Mas Boim itu karena waktu pembuatan album ini kita di Juni kosong A&R, nggak ada A&R. Oh. Jadi aku sama Mas Boim yang sangat minim sekali mengerti teknis. Bentar deh, A&R tuh apa?
Apa ya? Artis and repertoire. Oke, terima kasih. Yang mau lagi. Berurusan dengan dapur rekaman Oke. itu semua A&R. Oke, terima kasih. Di Juni kosong. Jadi aku mau ngomong sama produser gak ada perantara. Mas Boim juga gak ada perantara. Jadi kita bekerja berdua dengan bahasa seadanya. Kita ngerti teknis. Apalagi aku, Mas Boim masih ngerti. Aku gak ngerti. Aku cuman tahu pokoknya musik aku muter dengar kotor, muter dengar mentah kayak gitu loh. Bahasa-bahasa yang sangat tongkrongan lah ya. Iya, nggak ngerti aku soalnya sama sekali. Akhirnya ya udah kita mengerahkan semua kekuatan kita. Beneran nggak ngerti apa-apa. Kita kali ini untungnya aku sudah lumayan bisa ngomong dengan produser lah. Kalau pertama-tama aku masih takut kan. Jadi apa-apa harus kayak tolong ngomongin dong aku kayak. Apa yang ditakutin sih? Soal teknisnya gitu-gitu ya biasanya? Bukan ya, kayak gak enak aja ngomong kayak minta, takut terlalu banyak minta gitu, terlalu banyak mau. Tapi kali ini aku udah kayak langsung ngechat Randy Pandugo, misalnya langsung ngechat Mas Randy. Mas Randy gak mau ngomong kayak gini maunya. Kayaknya bisa lebih ini deh. Kayaknya solo gitarnya kayak gitu-gitu lah. Padahal gak ngerti. Tapi tapi kan aku tahu apa yang aku mau gitu loh. Enak atau enggak gitu. Sorry, aku gak tahu apa yang aku mau. Tapi aku tahu apa yang aku gak mau. Oke. Orang kalau tanya aku maunya apa, aku gak tahu. Tapi aku gak mau ini kayaknya gitu. Udah. Kalau Petra, ya dua-duanya menurut aku equal sih, sama-sama. Karena mereka sama-sama memproduseri 4 lagu kan. Jadi seimbang. Cuman Petra dulu, sebenarnya yang kasihan di sini adalah Randy Pandugo. Jadi waktu itu kita udah kerjain 4 lagu dan selesai semua diproduksi sama Petra. Dengan segala konsep yang aku udah jelasin di awal. Dan Petra tuh bagus keren. Masuk Petra Siombing. Terus tapi menurut aku yang unik itu dia pendekatannya tuh beda gitu loh. Kayak dia tuh pertama kali kita workshop itu malah kita lebih dikit bahasin tentang musik. Dia lebih kayak bahas cerita-cerita personal gitu. Dia pengen tahu aku seperti apa gitu. Approach-nya kayak gitu. Iya, sampai akhirnya dia bisa ngomong kayak gini. Kayak menurut gue waktu itu lo belum terlalu nunjukin sisi lo yang kayak gini dari album lo yang lama. Lo harus lebih nunjukin sisi yang kayak gini. Jadi kayak oh iya juga ya gitu. Akhirnya sekaligus brainstorming gitu di situ. Abis itu akhirnya nemulah. Dan dia sangat bisa mengekspresikan apa yang ingin aku sampaikan gitu loh lewat lagu gitu. Nah di situ kita udah selesai semua produksi sama Petra. Ke Randy lah, Randy nggak tahu apa-apa. Kita sengaja nggak kasih tahu yang dari Petra. Cuman hintnya adalah kali ini aku mau lebih gelap dan lebih mature gitu, lebih kayak ini Bernadia tapi lebih dewasa. Udah, Randy bilang, oh oke. Nggak ada bayangan apa-apa tuh. Aku udah kasih 1 lagu demo. Aku demo tuh cuma rekam pakai voice note gitar gitu kan. Terus dia pikir, segelap-gelapnya seberapa sih gitu kan. Not, gue udah bikin nih guide-nya, lucu gak? Terus dia kirim. Gitu? Apa sih genre-nya bossa nova. Genre-nya beda, bossa nova dia ngide. Dia waktu itu lagi suka Leve kan. Iya. So kayak, dia bilang lucu gak? Terus aku kayak, lucu sih. Tapi gak sesuai cuman 4 lagu lainnya nih udah kayak gini nih. Terus bossa nova gitu kan. Ding. Beneran. Dia bilang lucu karena lucu. Tapi kita ngomongin nanti ya. Akhirnya kita ketemu tuh hari pertama. Aku bilang, Mas Randy mau denger gak yang sama Petra kayak gimana? Boleh. Kita denger. Terus dia langsung kayak, tunggu gue hapus dulu yang kemarin. Gue malu. Jangan, kayak dia malu banget. Kayak, kenapa lo gak kasih tahu kalau musiknya arahnya gak ke situ? Terus dia kayak, Mas Boim denger enggak gue udah mau hapus ini. Pokoknya dia malu banget. Terus akhirnya kita kasih tahu. Terus dia bilang kayak, kasih tahu dong kalau arahnya tuh segelap ini. Kirain kayak gelap itu yang dia tangkap adalah lebih mungkin ya lebih explore gitu. Bukan gelap gloomy, gitu. Bukan gloomy. Gitulah. Akhirnya di remake lagi dong, diulang lagi tuh. Yang untungnya belum banyak sih. Waktu itu baru 1 lagu dan dia baru 1 bagian. Lagu yang mana kalau boleh tahu? Ada judulnya Ambang Pintu. Oh itu track ketiga. Bukan. Salah. Lupa tapi di agak terakhir. Agak kelima. Bener.
benar. Oh. Iya kan 5 ya? Iya. Gue harus buka Spotify gue. Sialnya hidup harus tetap berjalan itu 8 track. Tapi gue tahu ada lagu apa mungkin versi demo. Itu nggak masuk. Bukan di Iya album itu sebelumnya. Gue kan ngikutin dari awal. Itu masuk di mana? Masuk di mana? Itu masuk di mana? Tahun 2021. Masuk di mana? Masuk di mana? Di Spotify. Bukan, maksudnya di album aku yang mana? Yang awal-awal. Gak ada, itu gak masuk di album. Gak ada, itu lagu sendiri doang single. Tahu gue. Karena itu jebakan sendiri. Versi yang gak demonya tuh sekitar 90 jutaan play gitu. Baru lihat tadi pagi ya? Enggak ada kemarin. Data, bicaranya data. Kemarin ngomongnya number saja gue. Lagu yang di album yang aku ciptain sendiri, pure sendiri ada berapa? Album yang mana nih? Yang baru. Yang baru. Kan baru 1 album. Ada 5. Bener apa ya? Enggak. Oh enggak, sorry 3 berarti. Bener. Yes, bener kan? Bener ya? Bener. Yang mana aja? Yang mana Net? Nggak tahu jujur, tapi kerasanya ya kalau disuruh nebak. Kini mereka tahu. Bener. Gitu aja mainnya, sense aja sih. Apalagi? Bentar. Lebih banyak tahu tadi yang kedua Apa? Track 2. Kata mereka ini berlebihan. Kata mereka ini berlebihan. Salah, itu nadanya dibantu Petra. Oh, salah Salah berarti. lu Net. Apa? Gak apa-apa. Tapi kini mereka tahu gitarnya pakai Fender kan. Kok jadi Tanya Petra, aku gak tahu. Kok jadi instrumen? Gue hafal tahunnya soalnya. Wah. Paling gak ada lah yang gue tahu Net. Boleh. Gue emang teknis aja orangnya gue. Keren deh. Ya, ampun gue bercanda benar. Tadi ya mau bercanda dikit dong. Kita punya sebuah segmen. Iya. Jadi minta opininya Nadia. Jadi setiap guest kesini suka dikasih kayak sebuah kasus terus diminta opininya gitu. Jadi Ada gak Ram? Ada. Nanti kita akan bacakan berita-berita. Kali ini berita. Jadi menurut Nadia berita ini tuh oke, sepenting apa? Ini adalah headline-nya. Yang pertama, ratusan emak-emak di Tegal ikuti lomba menangis. Jadi ada lomba menangis di Tegal. Menurut Nadia, penting atau tidak lomba menangis ini? Dan apa tujuannya? penting. Penting. Wow. Crying is good for the soul. Beneran menurut aku. Tapi kalau di lomba kan jadinya malah nangis-nangisan. Pura-pura dong. Ya kalau bisa nangis beneran gak apa-apa juga kan. Asik. Iya. Maksudnya siapa tahu mereka emang yang ikut adalah orang-orang yang kayak lu pengen nangis tapi nggak tahu lagi di mana gitu. Ada wadahnya ya? Iya ada wadahnya kan. Kayak pemerintah bukan yang ngadain. Enggak ya. Bukan. Gak tahu sih ya. Kayak berarti pemerintah udah mulai aware dengan Iya ya. Wow. Terima kasih isu-isu. Isu-isu. Itu mama. Mama beneran mama gitu. Kayak ada Buka Dijah namanya ini kayaknya ya. Kalau lihat dari mukanya Buka Dijah. Ini Ibu Mulyono nggak tahu namanya biasanya tapi nama suaminya Iya, tahu. Mulyono. Supriyadi. Bisa Ibu Supriyadi. Harus mama tapi ya. Bapak-bapak kan juga boleh sebenarnya nangis. Iya sebenarnya laki-laki juga boleh nangis kan, nggak cuma perempuan doang yang Iya nangis. bener. Iya kan? Emang itu kebetulan yang ikut mama doang Iya, kali, yang kayaknya. bapak-bapak gak ada yang daftar. Iya karena terlalu maco kali ya Iya. kan cowok. Tapi nggak Pengennya boleh gitu tahu. ya. Kenapa? Ini gue agak menyerempet sedikit soal mental issue kali ya. Karena belakangan ini ada teman di Bandung, seorang fighter. Baru aja bunuh diri karena dia punya masalah sama pasangannya gitu. Atau lupa antara mantan atau pasangannya sekarang. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Karena merasa masalahnya udah terlalu berat dan lingkungannya tidak bisa dicurhatin. Dan sebagai seorang fighter mungkin dia Gue ngerti. merasa Gue ngerti ya. satu hal yang perlu digarisbawahi itu cowok juga berhak untuk cerita, cowok juga berhak untuk mencurahkan perasaannya. Jadi cerita itu hak untuk semua orang, bukan karena kamu punya image tertentu dan kamu harus jaga dan gak boleh merasa sedih sih. Tapi harus ini.
maksud gue yang gak fighter aja tuh maksudnya gue orang biasa aja gitu loh maksudnya. Tapi tetap harus maksud gue kan mungkin kehidupan orang berbeda-beda ya. Tapi maksudnya kan soal level-levelan sakitnya atau apa kan berbeda-beda juga gitu, nggak sama kan. Tetap sih menurut gue even itu ke mungkin ke istri ya cerita, tapi kalau gue lebih seru cerita tuh kalau yang kayak gitu-gitu ke teman dekat gue cowok juga gitu loh. Lebih seru kayak gitu. Terus mungkin tetap ada ininya kali ya. Ada gengsi, enggak gengsi sih ya. Nggak, jadi yang membuat rasa gengsi itu apa gitu? Siapa yang pertama kali? Mungkin kalau misalnya cerita ke enggak ada istri bukan. Nyari istrinya, ada istrinya di sini soalnya. Ada istri gue satu kantor. Ya. Wow. Ya, jadi tuh mungkin kalau misalnya kita cerita ke pasangan istrinya tuh kadang-kadang suka takut gak bisa diterima, walaupun memang harus diterima sih sebenarnya sama pasangannya. Cuma kan ada rasa ketakutan dia mungkin gak bisa nerima, terus jadinya malah gimana gitu loh. Sementara kalau ke temen cowok tuh lebih bisa nerimanya tuh secara pakai ngomong kata-kata kasar kayak emang nih gini gue gini terus jadinya malah ketawa-tawa doang beres gitu loh. Sementara kalau misalnya sama pasangan tuh kadang-kadang malah jadinya tuh mikirnya makin panjang gitu loh. Mungkin cowok tuh cuma pengen cerita tuh cuma sebagai tempat sampah doang gitu loh. Iya. Gitu sih, tetap harus cerita sih menurut gue. Kalau tadi ya sebenarnya tipikal pendengar yang baik atau tipikal orang yang cerita justru? Aku cerita kayaknya. Tapi aku juga suka mendengar gitu loh. Oke. Tapi lebih banyak cerita daripada mendengar. Kayaknya equal deh. Kayaknya equal. Equal. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya terbebani sama cerita orang. Kan kadang ada orang juga yang ngerasa aduh terbebani nih sama. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kalau terus pokoknya kalau orang cerita, kalau yang sangat dekat ya aku selalu tanya kayak butuhnya comfort atau solution gitu loh. Oh iya, biar jelas ya. Butuhnya iya kalau lagi butuh comfort aku bisa mungkin, tapi kalau solution aku nggak selalu bisa gitu. Ya. Dengar suaranya Nadia kayak suaranya Danila lagi ngomong tuh sobat. Iya. Pasti baik. Kenapa? Iya benar kayak gitu kalau lagi ngomong. Enggak, ini suaraku lagi habis aja. Kalau aslinya kayak gini. Kalau Kak Danila kan aslinya rendah gini suaranya. Oh ini karena lagi habis aja. Lagi habis. Oh. Tapi tipikal suara dia tuh ada dan gak banyak gitu loh kalau menurut gue. Tipikal suara Nadia. Yes. Gak jarang ditemui di tongkrongan. Iya. Apalagi kan gue tahu video lo di YouTube cover yang Close to You Carpenter kan. Mainnya riset. Ya gue mah orangnya dalam gue. Tadi katanya gak nyari. Iya. Habis dituntut kerja gimana dong? Gak boleh. Tapi gue kepo dong. Enggak. YouTube lo itu yang edit lo sendiri? Enggak. Oh ada timnya? Ada timnya sekarang. Oh gue kira. Kalau dulu lo sendiri dong? Dulu aku sendiri. Kalau dulu kontennya lebih kemana sih? Cover. Oh cover gitu. Gue yang jawab lagi. Kan Bernadi sekarang udah ganti. Ngapain ngedit juga kalau cover kan gak perlu edit. Oh enggak, iya, abis kan? itu soalnya ada vlog-vlognya gitu. Iya vlog. Dulu awal-awal tuh aku, terus lama-lama yang aku akhirnya menyadari adalah kalau aku yang ngedit sendiri bisa 3 bulan karena aku gak pernah mau. Malas gitu kan, mager banget. Kayak tapi ikutin gaya-gaya aku lah gitu. Ya udah sekarang orang Juni yang ngedit. Oh gitu. Oh jadi sama YouTube-nya pun ikut-ikut ini ya diurusin. Kedengeran gak sih suaraku? Kedengeran. Taruh aja sih gak apa-apa. Ikut diurusin sama Juni juga ya. Iya. Lanjutkan Nat, vlog-vlog itu Nat. Biar isinya tuh gak cuman podcast doang. Iya sih kayaknya. Enggak, bukan channel lo. Oh. Maksudnya kan sekarang YouTube tuh isinya ya kayak gini-gini lah. Iya. Podcast gitu orang ngomong apa segala macam. Vlog kayaknya masih banyak deh vlog ya. Tapi kayaknya nggak sebanyak dulu sih. Iya dulu tuh seru ya banget kan? dulu. Tahun 2016 ya kayaknya. Iya era-era itu tuh. Wah itu seru banget vlog-vlog orang. Iya sering nontonin vlog sih. Vlog tuh dulu viewersnya banyak banget. Tapi sekarang vlog tuh bener. udah gak sebanyak di podcast. Orang lebih suka denger podcast ya. Iya. Tapi padahal seru sih. memang zaman berubah dong. Iya sih. Tapi maksud gue kan zaman kan akan berputar-putar aja. Anjir. Iya. Jadi judul lagu cepet keren banget ya. Cepet banget. Zaman akan berputar-putar aja. Gitu. Enggak tapi dinamikanya cepet banget. Iya. Ada fase-fasenya kayak
pertanyaan terakhir ini nih soal fase-fasenya Bernadia di album. Soalnya tadi udah ngobrolin sedikit lah secara ringkas fasenya itu seperti apa. Tapi kan ada 3 ya. Ada heartbreak, ada self doubt sama realization. Gitu ya. Bener. Betul. Realization. Itu kan. Nah itu di ketiga itu apa aja sih? Di heartbreak itu yang mana? Self doubt itu yang mana? Selanjutnya yang mana? Berurutan, jadi lagu 1 sampai 4 itu fase pertama, lagu 5-6 fase kedua, 7-8 fase ketiga. Oke, diakhiri sama untungnya hidup harus tutup. Jadi fase pertama itu sebenarnya gampangnya itu adalah fase dimana hubungannya itu masih berjalan tapi dia tahu kalau itu akan berakhir gitu loh. Bentar lagi gitu. Karena dia kayaknya udah capek karena dia rasanya dia yang mengusahakan semuanya sendiri gitu loh. Terus di kedua ini hubungan udah berakhir tapi dia masih ngemis-ngemis, terus dia masih kayaknya masih bisa lah, kayaknya aku salah deh kemarin gitu loh. So yang ketiga itu kayak akhirnya dia udah merelakan dan dia udah kayak ternyata semuanya tuh terjadi karena sebuah alasan gitu. Gitu deh. Ya kayak sebenarnya 5 stages of grief aja kayak ya biasa. Cuman aku jadi 3 gitu. Jadi lebih dibuat bagian untuk lagunya aja lah sih. Alur untuk lagunya aja kan setiga fase ini. Iya benar. Juni Records sama Bernadia mau ngapain lagi ke depannya? Gak tahu boleh di-spill atau enggak. Atau Ada rencana? seluruhnya aku gak tahu. Apa? Juni Records next mau ngapain? Tur. Ini keluarnya kapan? Aku akan ngeluarin live performance. Kayak video live performance. Live session buat album ya. Terus akan kayak featuring sama Randy Pandugo dan akan ada beberapa pemerannya, ada beberapa aktor-aktor gitu. Dalam waktu dekat berarti? Dalam waktu sangat dekat. Gak tau ini keluar kayaknya udah deh. Oh gitu. Pemeran tuh akhirnya ada yang main di situ atau gimana? Ada yang nyanyi selain aku. Enggak ada yang ada pemeran tuh bisa dibohongin anak kecil ke TV. Ini 1-0. Nanti dikasih permen mau. Diculik loh. Aku takut. Gimana nih gue dikibulin. 1-0 udah. Gak apa-apa. Dan dalam waktu dekat tanggal berapa mungkin bisa? 24 26 gak tahu. 26 Juli ini. 26 Juli ya. Keburu gak ya? Keburu gak ya? Ya pokoknya mungkin sudah ini keluar, atau sudah bentar keluar. lagi. Ya sudah atau bentar lagi akan ada live performance dari Bernadia. Dan ya diproduksi oleh Juni Records. Tunggu saja, nantikan saja untuk teman-teman. Terima kasih Bernadia sudah hadir di Behind. Ini kalian gak boleh nengok ke kamera, gak boleh. Gak bisa. Ayolah sekali. 1, 2, 3. Jangan Net. Ntar 2-0 Net. 2-0 gitu. Iya masa dulu aja. Pokoknya disuruh-suruh pasti ntar ngomong gitu. Enggak. Ayo 1, 2, 3. Enggak, yang ini baru nih pasti. Sedetik. 1, 2, 3. Sumpah, cuman kayak biar thumbnail. Ini jebakan. Apa jebakan, aku juga mau ngapain. 1, 2, 3. Apa sih? Udah itu aja kali ya. Itu aja. Sebenarnya terima kasih banyak. Tapi ada yang tahu muka kalian? Enggak. Oh ya? Enggak ada. Untuk di podcast ini enggak ada sih. Enggak ada sih. Iya. Kita takut deh. Takut Dunia Maya asik. Jadi lagu keren tuh. Soalnya takut kita Dunia Maya. bukan host proper ya sebenarnya. Iya lagi kita cuman gini aja. Buat seru-seruan aja. Kita cuma suka ngobrol dan pengen tahu aja. Username IG-nya apa? Dia mah udah tahu, dia kan musisi. Oh iya. Nixap. Nixap cari aja.
Bernadia sekali lagi terima Terima kasih. kasih. udah di sini. Sukses Untungnya untuk hidup tuh kedepannya. harus tetap berjalan ya Iya. pada akhirnya. Terima kasih ya sudah Ya. diundang walaupun kasih. mukanya gak kelihatan. Terima kasih sudah mau jauh-jauh ke Amstra ya. Siapa tahu mengingatkan kembali sama Gading Serpong. Iya, dan BSD dan kegiatan lainnya Udah tadi di aku lewat sekitar. Ion aja kayak Ya kan? Iya. Iya. Setelah ini kalau misalnya mau makan ada pasar 8 di situ. Iya benar. Banyak. Bami banyak di sini Banyak berkeliaran. bami dan Oke. Siapa tahu mau explore lagi. Yes. Itu aja. Itu Net. apa? Iya, pisang goreng harus ini Nyoba. harus nyobain of course banana honey. apa? Beneran enak. Pisang Enak, goreng madu. pisang madu pasti. Coba. Best. Catat Putri. Ya, itu juga Oke. dekat sini. Oke. Kalau suka bami banyak bami di sini. Bernadia sekali Terima lagi terima kasih. kasih. Sampai ketemu lagi. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih ya semuanya.